Sistem replikasi tingkat dewa, bab 461 sampai dengan 470. Bab 461 reuni, dan kinerja mereka dalam penilaian rekrutmen khusus. Maka, kedua pelayan abu-abu ini pun tercipta. Pada saat yang sama, hal itu juga memberikan tingkat perlindungan tertentu. Sekte Yuanling memiliki banyak sekali jenius biasa dan sama sekali tidak peduli. Namun demikian, para jenius tak berkompetisi yang memiliki potensi untuk mencapai alam bela diri kaisar tetap sangat bersyukur. Jika pramugara berpakaian abu-abu menemukan krisis saat diam-diam menyatukan situasi. Misalnya, puluhan ahli bela diri kriminal secara bersamaan meliputi seorang ahli bela diri jenius. Bahkan jenius paling luar biasa pun akan menghadapi bahaya maut dalam situasi seperti itu. Pada saat itu, seorang pramugara berpakaian abu-abu yang berada di lingkungan sekitar akan turun tangan untuk memberikan bantuan. Inilah situasi yang dialami Lin Xuan sebelumnya. Mengenai tingkat pemikiran Lin Xuan, dia hanya berada di puncak alam Yuan Hai. Di antara para pendekar yang berpartisipasi dalam penilaian, dia tidak hanya tidak berada di peringkat teratas, tetapi dia bahkan hampir tidak berada di peringkat atas. Namun jika berbicara soal bakat, Lin Xuan termasuk dalam peringkat teratas. Masih sangat muda, jelas belum genap 20 tahun, mungkin baru 18 atau 19 tahun. Namun, dia sudah mencapai puncak alam Yuan Hai. Prestasi seperti itu akan menjadikan seseorang menjadi anak ajaib bahkan di prefektur Dongyuan. Di seluruh benua timur, dia dapat dianggap sebagai salah satu talenta paling luar biasa. Oleh karena itu, kedua pramugara berpakaian abu-abu itu diam-diam pertemuan dari perpisahan. Mereka akan turun tangan untuk membantu Lin Xuan jika nyawanya dalam bahaya. Namun di luar dugaan, Lin Xuan menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu tebasan pedang, sekitar prajurit kriminal itu langsung membunuh. Kekuatan cahaya pedang itu begitu dahsyat sehingga bahkan mereka, yang menyaksikan dari jauh, merasakan merinding. Dalam sekejap, saya menyadari bahwa saya tidak mampu menanganinya. Kekuatannya begitu besar sehingga setidaknya berada di tahap pertengahan alam kristalisasi. Lin Xuan sendiri baru berada di puncak alam Yuan Hai. Sebagai perbandingan, betapa menakutkannya kemampuannya untuk bertarung di level luarnya. Hal ini semakin menyoroti bakat luar biasa Lin Xuan. Kedua pelayan menutupi abu-abu itu juga merasa ngeri. Mereka baru sadar setelah melihat mayat-mayat prajurit kriminal berserakan di tanah. Dia terkejut, wajahnya dipenuhi kengerian. Bahkan setelah sekian lama, dia masih belum tenang sama sekali. Kemudian, kedua pelayan itu bertepuk tangan abu-abu itu saling bertukar pandang, menggunakan teknik gerakan mereka, dan segera pergi. Mereka akan melaporkan situasi ini kepada Tetua Li. Para jenius yang tak tertandingi seperti itu sangat langka, bahkan di seluruh sekte Yuanling, dan termasuk yang terbaik. Jika mereka dapat melapor tepat waktu dan menyenangkan Tetua Li, mereka akan diberi ketidakseimbangan yang besar. Sementara itu, Lin Xuan tidak menyadari keadaan ini. Dia terus memburu para pejuang kriminal di seluruh pegunungan dan hutan di wilayah penilaian ini. Namun, jumlah pejuang kriminal yang ditemui jarang mencapai tingkat yang sama seperti sebelumnya. Mereka semua sendirian, atau berdua atau berteman, agak terpisah. Sebagian besar dari mereka tidak mencapai alam kristalisasi, mereka kebanyakan berada di alam Yuan Hai. Meskipun tak satu pun dari mereka mampu menahan kekuatan pedang Lin Xuan. Namun, keuntungannya sangat minim. Lin Xuan juga merasa sangat kecewa. Namun, di dalam sekte Yuanling, indera-inderanya sangat lemah, dan tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan indera ilahinya. Kita hanya bisa menunggu dan mencari. Perlahan, membantu, berlari. Bagaimana mungkin ada begitu banyak seniman bela diri kriminal? Petik 2. Petik 2. Tepat pada saat itu, teriakan minta tolong yang putus asa tiba-tiba terdengar dari pegunungan dan hutan di perkemahan. Seorang pejuang kriminal lainnya, mendengar itu, mata Lin Xuan berbinar, dan dia berubah menjadi bayangan kabur, terbang menjauh. Tak lama kemudian, mereka menjadi dekat. Pemandangan di sana juga terlihat. Di lapangan berumput, lebih dari 30 seniman bela diri berjuang muda melawan lebih dari mengumpulkan seniman bela diri kriminal. Di antara mereka ada orang-orang yang dikenal Lin Xuan. Sun Yanlah yang sebelumnya mengundangnya untuk bergabung dengan tim. Jelas sekali, kelompok yang dikepung oleh lebih dari ancaman kriminal itu adalah tim Sun Yan dan satu regu lainnya. Namun,
Pada titik ini, kedua tim berada dalam situasi yang sangat sulit. Di antara sekitar pendekar kriminal ini, hingga terdapat 4 orang yang telah mencapai alam transformasi kristal. Yang satu lagi bahkan telah mencapai tahap pertengahan alam kristalisasi. Mereka mempermainkan para seniman bela diri muda di atas rumput. Mereka jauh lebih unggul daripada berpikir atau seniman lebih bela diri kriminal yang pernah menghadapi Lin Xuan sebelumnya. Tentu saja, semua ini tidak mempengaruhi apapun bagi Lin Xuan. Namun jika dibandingkan dengan dua tim Sun Yan yang terdiri dari lebih dari 30 seniman bela diri muda, ini adalah bencana besar. Pada saat ini, kelompok yang beranggotakan lebih dari 30 orang, yang menghadapi kurang dari jumlah penjaga kriminal, juga mengalami kekalahan berulang kali. Banyak di antara mereka yang mengalami luka serius dan berlumuran darah. Bau darah yang menyengat semakin memperkuat kekuatan para pejuang kriminal tersebut. Hehe, sebaiknya kau jangan melawan. Patuhlah dan jadilah korban kami, serta bantu kami meningkatkan kekuatan. Itulah takdirmu yang sebenarnya. Melihat lebih dari 30 seniman bela diri muda yang berjuang untuk bertahan, para seniman bela diri kriminal di sekitarnya semuanya menunjukkan senyum ganas. Saudara Sun, tolong aku. Pemuda berkisar abu-abu yang menghentikan Lin Xuan di padang rumput di luar pegunungan, mencoba membujuknya untuk bergabung dengan tim Sun Yan, diserang oleh seorang ahli bela diri berdosa, yang memperparah lukanya, membuatnya hampir terluka parah. Dia segera meminta bantuan dari Sun Yan. Menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku sendiri bahkan hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri. Sun Yan mengumpat dalam hati. Saat ini ia sedang dikepung oleh dua rekan sesama pejuang kriminal di alam kristalisasi, dan masalahnya cukup kritis. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang kriminal, dia tak berdaya. Ia sudah lama menyimpan niat untuk mundur dan sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, serangan dari dua pejuang kriminal yang sama kuatnya ini terlalu ganas. Selain itu, ada seorang seniman bela diri berdosa tingkat kristalisasi tingkat menengah tidak jauh darinya yang sepertinya mempermainkannya, membuatnya sangat waspada. Kesempatan itu belum ditemukan. Mengenai kehidupan orang lain, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Bahkan bawahannya pun sama. Hah, satu lagi. Tiba-tiba, seorang pendekar kriminal di puncak alam Yuanhai tersentak, melepaskan diri dari kepungan, dan menariknya menuju hutan terdekat. Cakar-cakar melengkung berwarna merah darah, seolah mengoyak ruang angkasa, menusuk ke arah seorang pemuda berpakaian putih yang perlahan berjalan ke arah mereka. Kekuatan dahsyatnya menghasilkan suara siulan yang tajam dan menusuk telinga. Ketajamannya begitu intens sehingga orang biasa dengan tingkat kemampuan yang sama tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun, pemuda berjubah putih itu tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh menghadapi melon berdarah seperti itu. Kecepatannya tidak berkurang, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Namun, ketika labu darah itu berada dalam jarak 3 meter, pedang panjang hitam milik pemuda putih berpakaian itu bergeser ke satu sisi. Singkirkan kekusutan. Suara seperti dentingan logam menggema di udara. Kilatan cahaya dingin menghilang ke dalam dan menghilang dalam sekejap. Cih, suara percikan darah terdengar. Aku, tubuhku, kamu, siapa sebenarnya dirimu? Cakar darah itu langsung roboh, menyebabkan pendekar kriminal tingkat puncak alam Yuanhai itu membeku, matanya dipenuhi dengan keterzenjing dan ketidakpercayaan. Seketika itu juga, ia kehilangan seluruh kekuatannya, jatuh ke tanah, dan berhenti bernapas. Namun pemuda berpakaian putih itu sama sekali tidak memperlambat langkahnya. Para pejuang kriminal lainnya di lapangan juga tercengang oleh pemandangan ini, ekspresi mereka menunjukkan sedikit ketegangan. Mampu membunuh seorang prajurit dosa alam Yuanhai tingkat puncak secara instan hanya dengan satu tebasan pedang adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu dia, mata Sun Yan juga menunjukkan kejutan, dia tidak mengira akan bertemu mereka lagi secepat ini. Ternyata, orang yang datang itu tak lain adalah Lin Xuan. Bagi Lin Xuan, para pendekar kriminal ini semuanya bernilai poin, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mengenai konservasi para seniman bela diri muda ini, itu hanyalah masalah kemudahan semata. Bab 462 Pembunuhan dengan satu pedang. Namun, jika para pendekar muda ini tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka, Lin Xuan tidak akan bersikap sopan. Awalnya terkejut, para pendekar kriminal itu kemudian mengirim 3 kekuatan tingkat Yuanhai puncak lagi untuk mengepung dan menyerang Lin Xuan. Nak, matilah. Mengingat kekuatanmu tidak buruk,
aku akan mengampunimu dan langsung menghabisimu. Telapak bayangan iblis awan, yang ketiga menguasai alam Yuanhai puncak itu melepaskan kekuatan terkuat mereka dalam satu gerakan. Karena kali ini, itu adalah perintah dari pemimpin yang berada di tahap pertengahan alam kristalisasi. Pada saat yang sama, hal itu juga dimaksudkan untuk memuat moral para seniman bela diri muda lainnya. Pada saat itu juga, jejak kepalan tangan, jejak telapak tangan, dan cahaya pedang melesat keluar, menciptakan gelombang mengerikan yang menghantam Lin Xuan. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan mereka yang berada di tahap awal alam kristalisasi pun akan kesulitan untuk menahannya. Kekuatan itu menyebar ke segala arah, menyebabkan semua seniman bela diri muda di lapangan menahan napas. Seperti yang diharapkan dari seorang pejuang kriminal yang bertempur dalam pertempuran skala besar, kekuatan tempurnya memang sangat dahsyat. Kekuatan serangan ini begitu besar sehingga praktis mereka tidak memiliki peluang untuk menahannya. Sun Yan dan seorang seniman bela diri muda lainnya di alam kristalisasi juga menjadi tegang. Serangan gabungan dari 3 pendekar kriminal tingkat puncak alam Yuanhai itu sangat dahsyat hingga melampaui tingkat alam Yuanhai dan mencapai tingkat alam transformasi. Bahkan bagi mereka, karena menguasai alam kristalisasi tahap awal, melawan bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, semua orang di lapangan, baik praktisi bela diri biasa maupun penjahat yang terlibat dalam penilaian, percaya bahwa Lin Xuan sudah ditakdirkan untuk kalah. Saat itu juga, mereka semua memutuskan untuk mengabaikan Lin Xuan dan memfokuskan seluruh upaya mereka untuk bertarung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang, membuat mereka terkejut. Tidak jauh dari situ, Lin Xuan tetap acuh tak acuh menghadapi 3 serangan dahsyat tersebut, sambil mendekatkan pedang pemusnahnya. Merobek, kilatan cahaya dingin muncul. Tepat setelah itu, terdengar suara ledakan keras. Serangan ketiga itu, jejak tinju, jejak telapak tangan, dan cahaya pedang, semuanya hancur berkeping-keping. Masalah itu terselesaikan dengan beberapa kata sederhana. Perbedaan sebelum dan sesudahnya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan keduanya. Semua orang di lapangan terkejut, mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka bahkan melupakan pertempuran aslinya dan secara tidak sadar berhenti berjuang. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Bahkan beberapa ahli bela diri alam kristalisasi di lapangan pun berpose seperti ini. Pemandangan ini juga jauh melampaui ekspektasi mereka. Pendekar ketiga kriminal tingkat puncak alam Yuanhai yang melakukan gerakan itu bahkan lebih tak percaya. Tercengang, mulut mereka ternganga seolah-olah bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Mereka merasa seolah-olah sedang berhalusinasi. Adegan ini terlalu seperti mimpi bagi mereka. Namun, di saat berikutnya, mereka tak kuasa menahan rasa gemetar, merasakan darah dan ki mereka stagnan, napas mereka melambat, bulu kuduk mereka berdiri, dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Itu adalah perasaan akan datangnya kematian. Ketiganya kemudian menyadari bahwa cahaya dingin dari serangan pedang Lin Xuan, setelah menghancurkan serangan gabungan mereka, tidak hancur berkeping-keping tetapi terus menyerang mereka. Perasaan akan datangnya kematian itu justru berasal dari kilatan cahaya dingin tersebut. Ketiganya gemetar dan ketakutan. Dengan satu tebasan pedang, ia tidak hanya menghancurkan serangan gabungan dari ketiganya, tetapi juga berhasil melakukan serangan balik, menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Kekuatan ini terlalu besar, bukan? Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri alam Yuanhai? Bahkan beberapa orang di alam kristalisasi, atau bahkan di tahap menengah alam kristalisasi, mungkin tidak mampu menandinginya. Yang ketiga sangat terkejut, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Namun saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Cahaya dingin yang tersisa Lin Xuan telah tiba. Yang ketiga dengan tergesa-gesa melepaskan jurus bela diri terkuat mereka, bahkan dengan risiko merusak fondasi mereka, untuk mengaktifkan 3 transformasi iblis darah dalam upaya menahan serangan Lin Xuan. Sayangnya, penilaian antara kedua pihak terlalu besar. Ini hanyalah tindakan perlawanan putus asa dan tidak dapat mencapai hasil nyata apapun. Dalam sekejap, cahaya hitam dan dingin turun. Merobek, asteris. Pisau tajam itu menembus daging, darah menyembur, dan melontarkan ke stongku memenuhi udara, sebuah kekacauan suara. Dalam sekejap, ketiganya jatuh ke tanah, berubah menjadi 3 mayat. Tidak, itu bahkan bukan mayat, tubuh itu telah tercabik-cabik menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya.
Kekuatan satu tebasan pedang sungguh menakjubkan. Orang-orang lain di lapangan baru pulih dari kegembiraan mereka setelah menyaksikan pemandangan ini. Namun, ia tidak mempunyai kuasa untuk menahan diri agar tidak tersentak, semakin terkejut. Namun, akhirnya aku tersadar. Sangat dahsyat, dia benar-benar membunuh 3 pendekar dosa alam Yuan Hai tingkat puncak hanya dengan satu tebasan pedang. Kekuatan ini jauh lebih besar daripada kekuatan pada tahap awal alam kristalisasi. Aku penasaran dari mana monster ini berasal. Ia baru berada di alam Yuan Hai, namun sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Mungkinkah dia salah satu dari para jenius tak bersaing yang masuk dalam peringkat Suan Yuan Prefektur Dongyuan kita? Tidak, saya ingat dan mengenal semua jenius dalam peringkat Suan Yuan di Prefektur Dongyuan, tetapi orang ini tidak ada dalam daftar. Namun, mungkin saja mereka adalah talenta terbaik dalam peringkat Suan Yuan dari 3 negara tingkat atas lainnya, atau talenta terbaik dalam peringkat Suan Yuan dari negara-negara lain. Sekte Yuanling adalah salah satu penguasa benua Yuan Timur, jadi sangat mungkin bahwa para jenius tingkat atas lainnya dari negara lain akan berpikir dalam penilaian tersebut. Saya penasaran apakah orang ini punya peluang untuk memenangkan juara pertama dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Aku tidak tahu, tapi mungkin saja. Serangan pedang ini jelas bukan serangan terkuatnya. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri ramai berdiskusi, menciptakan kehebohan dan menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Untuk sesaat, mereka bahkan menyesali pertempuran besar yang asli. Penampilan Lin Xuan begitu memukau sehingga membuat semua orang tercengang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan satu tebasan pedang, dia membunuh 3 seniman bela diri berdosa tingkat puncak alam Yuan Hai. Kekuatan tempurnya yang melampaui level ini jauh melebihi kekuatan semua orang lain di medan pertempuran. Jika dilihat dari segi kekuatan tempur saja, hanya prajurit dosa alam kristalisasi tingkat menengah itu yang mungkin bisa menyamai, atau bahkan melampaui dirinya. Itu sangat mengejutkan, mereka telah mendengar tentang kemampuan Lin Xuan untuk bertarung di luar levelnya. Namun, mereka semua adalah para jenius terkemuka dari negara-negara bagian besar, talenta yang tak tertandingi, dan tokoh-tokoh terkenal. Namun, hal ini tidak pernah terjadi dalam penilaian rekrutmen khusus. Namun kini, kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba telah membuat semua orang diam-diam berspekulasi tentang identitasnya. Bahkan para prajurit yang paling jahat pun ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka harus bertindak. Mengesampingkan kemampuan Lin Xuan yang menakutkan untuk bertarung di luar levelnya, dalam hal kekuatan tempur saja, mereka pada dasarnya bukanlah tandingannya. Di masa lalu, itu tidak lebih dari mengirim mereka ke kematian. Para pendekar bela diri lainnya di alam kristalisasi, termasuk Sun Yan, juga menampilkan ekspresi serius dan tidak berani bergerak lagi. Semua orang mengira bahwa hanya Zhao Qizi, satu-satunya prajurit dosa alam kristalisasi tingkat menengah di medan pertempuran, yang memiliki peluang untuk mengalahkan Lin Xuan. Semua anggota kelompok kriminal itu dengan penuh harap menantikan intervensi pemimpin mereka. "Ah, kau menyerangku dari belakang." Pada saat itu, sebuah berbunyi melengking terdengar. Semua orang menoleh saat mendengar suara itu dan terkejut. Teriakan itu berasal dari seorang seniman bela diri muda lainnya di alam kristalisasi selain Sun Yan. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Zhao Qizi, yang berada di tahap menengah alam kristalisasi. Para seniman bela diri muda itu semuanya ketakutan dan dipenuhi rasa takut. Tanpa diduga, Zhao Qizi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyergap dan membunuh seorang seniman bela diri muda di alam kristalisasi. Bab 463 Ketajaman. Kini, situasi mereka menjadi lebih kritis. Para seniman bela diri muda itu ketakutan dan mencoba melarikan diri menggunakan teknik gerakan mereka. Namun sudah terlambat, para pejuang kriminal lainnya juga telah bereaksi dan melancarkan serangan sengit. Beberapa aneh lagi terdengar, dan beberapa orang tewas di tempat kejadian. Sun Yan juga merasa cemas dan ketakutan, tetapi dia dihalangi oleh 2 prajurit dosa alam kristalisasi tahap awal dan tidak bisa melarikan diri. Setelah membunuh seorang pendekar muda di alam kristalisasi, Zhao Qizi seringai kejam. Menatapnya bertemu pada Lin Xuan, dan dia tersenyum dingin, berkata, "Aku akan mengurus anak ini. Kalian berdua, urus mengendalikan alam kristalisasi itu. Dan kalian yang lain, hadapi dia secepat mungkin." "Baik, bos." Setelah mendengar pemimpin terkuat, Zhao Qizi, berbicara,
kepercayaan diri para pendekar kriminalitas melonjak. Mereka berteriak sebagai respons dan menyerang. Para pendekar muda di sisi mereka, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Dua pendekar kriminal di tahap awal alam kristalisasi juga mengepung dan menyerang Sun Yan. Mereka semua ingat bahwa pemimpin mereka, Zhao Qizi, pernah bertarung hebat melawan alam kristalisasi tingkat lanjut dan berhasil melarikan diri. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang seniman bela diri alam Yuan Hai biasa, dapat dibandingkan dengan seniman bela diri alam Hua Jing tingkat akhir. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tingkat kekuatan tempur seperti itu. Mereka tidak akan pernah mempercayainya lagi. Pada saat itu juga, situasi bagi seniman bela diri muda di lapangan berada dalam keadaan yang sangat kritis. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh saat menyaksikan pemandangan ini. Dia berjalan dengan tenang menuju area pertempuran yang kacau, sekilas pada Zhao Qizi, pemimpin kelompok itu, yang berada di tahap pertengahan alam kristalisasi. Orang-orang ini tidak mengenalnya, sekalipun seluruh pasukan dihancurkan dan semuanya dibunuh di sini oleh para prajurit kriminal, dia bahkan tidak akan melirik mereka. Penyelamatan orang-orang ini hanyalah cara mudah untuk menangani para ahli bela diri kriminal ini dan mendapatkan poin. Mengenai Zhao Qizi, dia juga tidak berpikir serius. Di sisi lain, setelah membunuh seorang seniman bela diri muda di alam kristalisasi, Zhao Qizi juga menarik keluar dari kepadatan dan menyerang Lin Xuan. Nak, kemampuanmu untuk bertarung melebihi levelmu sungguh luar biasa. Dia benar-benar pantas disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, kau sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Guru Zhao. Yang paling saya suka dari Master Zhao adalah menghancurkan kalian para yang mengaku jenius. Terutama seseorang yang sangat berbakat seperti Anda. Sekalipun aku mati di sini malam ini, membunuhmu akan membuat perjalananku berharga. Hehehe, Zhao Qizi mengancam, seperti serigala ganas, sangat menakutkan. Begitu selesai berbicara, dia langsung bertindak. Nak, matilah. Serigala jahat memangsa cakar bulan. Zhao Qizi memiliki artefak magis berbentuk cakar berwarna hitam di kedua tangannya. Dengan satu sapuan cakarnya, suara robekan yang memekakkan telinga terdengar, dan udara itu sendiri seolah meledak karena kekuatan tusukannya. Dalam sekejap, bekas cakaran melesat ke arah Lin Xuan seolah-olah merobeknya. Ia bergerak begitu cepat, hampir seperti kilat. Pada saat yang sama, ketajamannya luar biasa, seolah-olah mampu menembus ruang angkasa. Ini adalah jurus bela diri cakar yang paling dikuasai Zhao Qizi, dan juga jurus terkuatnya. Dia juga menggunakan 1/2 teknik sudo rahasia logam dan 1/10 teknik sudo rahasia angin, serta semua teknik sudo rahasia yang telah dia pahami. Setelah menyaksikan serangan pedang Lin Xuan sebelumnya, Zhao Qizi terus berbicara dengan nada meremehkan dan sarkasme. Namun mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Kekuatan serangan pedang itu bukan lagi berada di level alam Yuan Hai, tetapi telah mencapai level alam Hua Jing. Terlebih lagi, hal ini melampaui tahap awal alam kristalisasi. Bahkan dia, mengemban tugas ini bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ini tampaknya bukan kekuatan penuh Lin Xuan. Oleh karena itu, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar bahwa dia bisa mengalahkan Lin Xuan. Namun mereka tidak berani meremehkannya lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sejak gerakan pertama, melancarkan serangan terkuatnya. Tidak hanya seni bela diri terkuat, tetapi juga semua misteri mendalam terungkap. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh Lin Xuan dalam satu serangan, sekali dan untuk selamanya, untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Dalam sekejap, dengan peningkatan beberapa makna semu yang mendalam tentang emas dan angin. Ditambah esensi kristal di dalam kristal mistik, ia menyembur keluar tanpa terkendali. Bekas cakaran itu berubah menjadi serigala abu-abu sepanjang puluhan kaki. Makhluk itu tampak tersebar luas, tiba di atas kepala Lin Xuan dan menerkam untuk menggigitnya. Meski ukurannya tidak besar, benda ini sangat kokoh, hampir seperti benda fisik. Tampaknya olah monster mirip serigala abu-abu, yang sebanding dengan tahap akhir alam kristalisasi, menyerang Lin Xuan. Kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada menguasai alam kristalisasi tingkat menengah biasa. Ini sudah sangat dekat dengan tahap akhir alam kristalisasi. Ketajaman yang menakjubkan terpancar dari serigala abu-abu itu, menyapu ke arah para prajurit yang terlibat dalam pertempuran di belakangnya. Para pendekar itu langsung merasakan rasa sakit yang menyengat di kulit mereka, darah dan ki mereka tersendat, dan tubuh mereka gemetar.
Mereka berhenti bertarung dan terlempar ke belakang. Mereka semua sangat ketakutan saat melihat Zhao Qizi. Aura dan ketajaman serangan yang terpancar saja sudah sangat dahsyat, apalagi kekuatan serangan ini. Betapa mengerikannya hal itu. Semua ahli bela diri merasakan merinding dan jantung mereka berdebar kencang. Para pejuang kriminal itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Para seniman bela diri muda itu tampak putus asa. Setelah Zhao Qizi mengungkapkan kekuatan sebenarnya, mereka semua tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Mereka bahkan bukan tandingannya. Bisa dipastikan bahwa kali ini, kematian tak terhindarkan. Bahkan semangat juang mereka pun sudah sangat berkurang. Adapun Lin Xuan, yang tiba-tiba muncul dan memiliki kekuatan tempur yang cukup besar, mereka tidak mengharapkan apapun darinya. Sekuat apapun Lin Xuan, dia hanya berada di alam Yuan Hai. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu bertarung melawan seseorang di tahap awal alam Huajing, meskipun itu adalah alam yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Zhao Qizi, mereka masih jauh lebih rendah. Di antara kelompok seniman bela diri muda itu, Sun Yan, satu-satunya seniman bela diri yang selamat di alam kristalisasi, juga sangat terkejut, matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka Zhao Qizi berjanji akan hal itu. Kekuatan serangan itu begitu dahsyat sehingga bahkan menyaksikannya dari jauh pun membuatnya gemetar, dan dia tahu dia tidak akan pernah mampu menahannya. Sepertinya dia akan gagal kali ini. Sun Yan merasa menyesal, dan bertanya-tanya mengapa ia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Di dalam keluarga, meskipun kita tidak membicarakan masa depan, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita, bukan? Demikian pula, dia tidak memiliki harapan apapun terhadap Lin Xuan. Pada saat itu, semua orang di lapangan sekali lagi yakin bahwa Lin Xuan akan celaka. Namun di sisi lain, saat kekuatan tajam serigala abu-abu yang terbentuk dari bekas cakaran menyebar, bahkan Sun Yan dan beberapa seniman bela diri lainnya di alam kristalisasi mengubah ekspresi mereka secara drastis, sangat terkejut, dan berulang kali mundur, tidak mampu menghadapinya. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Hal ini membuat jantung Zhao Qizi berdebar kencang. Namun, setelah menyaksikan prestasi Lin Xuan sebelumnya, mereka sudah mengantisipasi hal ini dan tidak terkejut. Dia tetap percaya diri untuk melancarkan pukulan terkuatnya. Namun begitu Lin Xuan bergerak, Zhao Qizi tidak bisa lagi tenang. Kekuatannya memang lumayan, tapi tidak cukup untuk mengancamku. Saat Lin Xuan selesai berbicara dengan acuh tak acuh, dia mengarahkan pedang pemusnah ke atas. Dalam sekejap, aura emas yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Lin Xuan, dengan kekuatan yang mampu menyapu langit. Kemanapun ia pergi, semuanya hancur berantakan. Bab 464 Keberadaan Legendaris. Aura emas yang tak tertandingi terpancar dari tubuh Lin Xuan. Api itu menyapu segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya hingga berkeping-keping. Pegunungan dan hutan di sekitarnya rata dengan tanah dan hancur menjadi serpihan-serpihan yang tak berujung. Serigala abu-abu raksasa yang hampir nyata, yang turun dari langit, langsung tercabik-cabik menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Hanya bekas cakaran abu-abu asli yang tersisa. Bahkan bekas cakaran berwarna abu-abu pun menunjukkan tanda-tanda memudar di bawah naungan cahaya keemasan ini. Tidak jauh dari situ, mata Zhao Qizi membelalak seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Benda itu terlempar ke belakang tanpa disengaja dan terbang sejauh 100 meter. Meskipun seluruh tubuhnya dengan mengaktifkan panik suanjing, kristal mistik, seni bela diri, dan teknik-teknik yang tampak mendalam, semuanya sia-sia. Darah menetes dari sudut mulut. Peranannya juga melemah secara signifikan. Dia sudah mengalami cedera serius. Hanya dengan begitu mereka nyaris tidak bisa bertahan. Adapun para seniman bela diri kriminal yang tersisa dan para seniman bela diri muda yang berpartisipasi dalam penilaian di belakang mereka, mereka sama sekali tidak mampu menahan aura emas yang menyelamatkan mereka. Ia terbang mundur seperti karung compang camping. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan dan darah, dan dia mengalami luka serius di tempat kejadian. Mereka yang memiliki tingkat impas lebih lemah mengalami cedera langsung dan parah, hingga jatuh koma. Seandainya Lin Xuan tidak menunjukkan suhu panas, nyawa para seniman bela diri kriminal seniman dan bela diri muda ini berakhir di tempat. Para penyintas semuanya memandang Lin Xuan dengan kaget dan takut pada mata mereka. Yang mengejutkan semua orang,
Lin Xuan ternyata menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Sekadar melepaskan kekuatan dan ketajamannya saja sudah memiliki daya magis yang menakutkan. Mereka semua mengalami luka serius. Ini bukanlah alam Yuan Hai. Itu praktis merupakan melibatkan alam kristalisasi tingkat lanjut, atau bahkan tingkat puncak. Semua orang sangat terkejut, pikiran mereka benar-benar kosong, tidak dapat mempercayainya. Sejauh pertempuran awal, pertempuran itu benar-benar terganggu oleh ledakan kekuatan Lin Xuan yang tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan. Perbedaannya sangat besar sehingga seolah-olah kedua pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Ini adalah teknik sudo rahasia Niji Sanjin. Bagaimana ini mungkin? Sun Yan, berdiri di barisan depan yang berkabut, menatap dengan mata terbelalak, matanya membulat seperti lonceng tembaga, dan dia tak berkuasa menahan diri untuk berseru kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan heran. Adegan ini terlalu mengejutkannya. Apapun yang terjadi, secara bawah sadar dia tidak bisa mempercayainya. Sebagai seorang pendekar berdosa di tahap pertengahan alam kristalisasi, dia sendiri juga telah memahami makna semu yang mendalam itu. Tidak seperti seniman bela diri alam Yuan Hai lainnya, dia langsung mengenali sekilasnya. Kilauan emas Lin Xuan yang tak bertanding adalah makna semu yang mendalam dari 2/10 emas. Namun justru karena itulah dia menjadi sosok yang lebih mengagumkan. Perlu dipahami bahwa pseudo-mistisisme adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan aturan yang mengatur segala sesuatu di alam semesta, jauh melampaui sekedar konsepsi artistik. Tingkat kesulitan untuk memahaminya juga meningkat secara eksponensial. Bahkan setelah menguasai tingkat menengah alam kristalisasi yang berpengalaman, dia hanya mampu memahami paling banyak 15% dari makna semu yang mendalam itu. Tak usah dikatakan lagi. Namun, Lin Xuan, yang baru berada di alam Yuan Hai dan belum memasuki alam Hua Jing, mampu memahami 20% dari makna semu yang mendalam dari emas tersebut. Betapa luar biasa-biasanya, betapa dahsyatnya tingkat pemahaman yang dimilikinya, sampai-sampai melampaui surga. Ini sungguh tak terbayangkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah Lin Xuan masih bisa melepaskannya, dan kekuatannya masih sangat mengerikan. Teknik sudo ultimate ini sangat ampuh, tetapi juga menuntut kemampuan yang sangat tinggi dari praktisi bela diri. Bahkan mereka yang berada di alam Yuan Hai dengan pemahaman luar biasa, yang mampu memahami misteri semu, akan kesulitan untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Bahkan bagi beberapa individu yang sangat berbakat, kekuatan yang dapat mereka lepaskan sangat terbatas. Kemampuan mereka jauh lebih rendah dibandingkan para ahli bela diri di alam kristalisasi. Namun pada saat ini, Lin Xuan juga berada di alam Yuan Hai dan juga menggunakan makna semu yang mendalam dari emas tingkat kedua. Namun, ketika dibiarkan, bahkan hanya sebaran ketajamannya saja sudah cukup untuk melukai puluhan seniman bela diri alam Yuan Hai tingkat lanjut. Bahkan dia, yang berada di tahap pertengahan alam kristalisasi, tidak mampu menahan dan terpaksa mundur, menderita luka-luka. Ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya, dia telah menyaksikan pertempuran besar antara tingkat akhir alam kristalisasi. Bahkan pada tahap akhir alam kristalisasi, kekuatan makna semu yang ia lepaskan, meskipun hanya 20% dari kekuatan aslinya, masih lebih rendah dari kekuatan Lin Xuan. Ini sungguh bertentangan dengan akal sehat dan di luar pemahamannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut sama sekali? Pada saat itu, Zhao Qizi merasa sangat terkejut dan benar-benar tidak percaya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lin Xuan berada di luar pemahamannya. Mungkinkah ini sang jenius legendaris yang mendominasi suatu era? Zhao Qizi mendekat pada dirinya sendiri. Hanya makhluk seperti itulah yang mampu melakukan tindakan mengerikan yang sulit dipahami. Memikirkan semua ini, Zhao Qizi tak berdaya menahan rasa lega dan gembira yang mendalam. Setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Kali ini, kematian tak terhindarkan. Pada saat yang sama, dia tidak berniat untuk melarikan diri lagi. Karena dia juga berada di bawah gerakan. Sekalipun mereka berhasil melarikan diri sekarang, mereka akan tetap celaka ketika melakukan tindakan dalam 10 jam mendatang. Seberapa miripkah kekuatan dan performa Lin Xuan saat ini dengan tokoh-tokoh legendaris yang mendominasi suatu era, seperti yang tercatat dalam legenda dan sejarah? Sekalipun ia mati di tangan makhluk seperti itu, hidupnya tidak akan sia-sia. Bertarung melawan makhluk seperti itu sebelum kematiannya akan menjadi akhir yang pantas untuk mengenangnya seumur hidup dalam seni bela diri.
Seketika itu juga, mata Zhao Qizi menunjukkan tekadnya. Gemuruh, suara rendah dan menggelegar langsung keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga terbaring dan menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Rambutku juga mulai beruban. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kerangka dengan kepala penuh rambut abu-abu, menyerupai beberapa mayat. Ini jelas merupakan kondisi saat transformasi tiga iblis darah didorong hingga batas transformasi pertamanya. Sebagai seorang pendekar kriminal veteran di tahap menengah alam kristalisasi, dia telah memperoleh teknik rahasia transformasi tiga iblis darah sejak lama. Dan hanya jika benar-benar diperlukan barulah seseorang akan mengembangkannya. Kemampuannya untuk memperkirakannya jauh melampaui para pendekar kriminal lainnya yang hadir. Telah mencapai tahap pertumbuhan pertama dan siap untuk dimasak. Nah, inilah masalahnya setelah mendorong transformasi pertama hingga batas maksimalnya. Pada titik ini, sebagian besar masa hidupnya telah hangus terbakar. Namun kondisinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya, terutama dantiannya, dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Nak, ayo kita bertarung lagi. Segera, Zhao Qizi berteriak. Tak lagi takut pada pedang emas itu, mereka menyebar ke arah Lin Xuan. Inilah efek setelah transformasi pertama dari transformasi iblis darah dikuasai sepenuhnya. Tidak buruk, sayangnya, kekurangannya masih terlalu besar. Dari kejauhan, Lin Xuan mengamati pemandangan ini dan dengan tenang menikmatinya di dalam hati. Jika kita mengatakan bahwa umur manusia biasa itu seperti udara yang menetes di atas batu, maka umur itu berlalu perlahan. Menyebarkan tiga transformasi iblis darah, itu seperti memudar seiring berjalannya waktu, seperti lilin yang menyala. Saat ini, umur Zhao Qizi membara seperti tungku api. Sekalipun dia tidak bertindak, itu tidak akan memakan waktu lama. Zhao Qizi akan mati setelah menghabiskan seluruh masa hidupnya, dan berubah menjadi mayat yang terbaring. Tentu saja, hasilnya cukup bagus. Pada awalnya, Zhao Qizi, sebagai seorang seniman bela diri kriminal, jauh lebih kuat dari seniman bela diri biasa pada level yang sama. Namun, jika itu adalah tingkat jenius di tahap menengah alam kristalisasi, dia bukanlah tandingannya. Belum lagi tahap akhir dari alam kristalisasi. Namun pada saat ini, setelah mengaktifkan transformasi iblis darah, kekuatan Zhao Qizi meningkat secara drastis. Kekuatannya jauh lebih besar daripada melibatkan alam kristalisasi tingkat lebih lanjut biasa. Selain itu, kekuatan mereka akan terus meningkat seiring bertambahnya umur mereka. Sampai masa hidupnya habis. Tepat sebelum masa hidupnya berakhir, ia akan mencapai puncak kekuatannya. Bukan tidak mungkin dia mencapai kondisi di mana dia bisa melawan Lin Xuan, atau bahkan mengancam Lin Xuan, atau bahkan mendekati alam bela diri Void. Sejauh mana ia dapat mencapai tujuannya bergantung pada latar belakang, masa hidup, dan fondasi yang dimiliki Zhao Qizi. Namun, Lin Xuan tidak akan tinggal diam dan menunggu malapetaka yang menimpanya. Selain itu, jika seseorang sampai menghabiskan masa hidupnya dan berubah menjadi mayat yang terbaring, esensi dan darah kemudian akan lenyap. Itu artinya kamu tidak akan mendapatkan poin. Zhao Qizi adalah pemain terkuat di lapangan dan memberikan poin terbanyak. Tanpa poin dari Zhao Qizi, perjalanan ini merupakan kerugian besar. Lin Xuan tentu tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Mari kita akhiri. Pada saat itu juga, Lin Xuan menggumamkan sesuatu dan melepaskan serangan pedangnya. Jatuh dari langit, seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu melesat keluar. Dengan tambahan kekuatan teknik sudo rahasia emas tingkat 2, kekuatan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kemanapun ia lewat, seolah-olah celah itu sendiri telah terbelah. Itu benar-benar menakutkan. Di langit yang tinggi, bekas cakaran abu-abu terakhir yang tersisa langsung hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak mampu memberikan perlawanan pada saat itu juga. Cahaya pedang abu-abu itu terus bergerak maju, menuju ke arah Zhao Qizi yang sedang disiarkan ke jangkauan. Bab 465 Rasa Tidak Tahu Terima Kasih. Di sisi lain, kekuatan Zhao Qizi meningkat pesat setelah mengaktifkan transformasi 3 tingkat iblis darah. Dia yakin melawan bisa Lin Xuan. Ia juga mengerahkan seluruh kekuatan, menyapu dengan cakarnya sekali lagi. Berbagai teknik sudo ultimate bermunculan, melepaskan serangan terkuat mereka. Meskipun merupakan gerakan bela diri yang sama, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Ia berubah menjadi serigala abu-abu besar dan menerkam Lin Xuan. Secercah senyuman muncul di mata Zhao Qizi. Menurutnya, kali ini pun ia masih belum mampu menandingi Lin Xuan. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak menyesal jika harus bertarung melawan seseorang yang mungkin akan menjadi legenda di masa depan. Namun, beberapa saat kemudian, Zhao Qizi kembali teringat karena terkejut. Kemudian, di depan, dia melepaskan serangan terkuatnya setelah kekuatannya meningkat pesat, berhadapan dengan pedang cahaya abu-abu Lin Xuan, yang memancarkan ketajaman emas yang tak tertandingi. Keduanya dimulai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Merobek. Namun kemudian, serangan terkuatnya, yang berubah menjadi serigala abu-abu raksasa, hancur berkeping-keping. Bekas cakaran, bersama dengan bekas pedang, juga terputus oleh pedang, hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang berhamburan ke segala arah. Hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Serangan itu tampaknya sama seperti sebelumnya. Saat Zhao Qizi menyaksikan pemandangan ini, jantungnya kembali berdebar kencang. Lalu dia menghela napas panjang dan menatap cahaya pedang abu-abu yang telah menghancurkan serangan terkuatnya tetapi masih utuh dan terkurung di dalamnya. Dia bahkan tersenyum. Perbedaannya sangat besar, dia benar-benar sosok legendaris yang mendominasi generasinya. Ini tidak adil. Zhao Qizi menghela nafas dalam hati, menyaksikan cahaya pedang abu-abu itu jatuh, dan tak lagi berusaha untuk bertahan atau menghindar. Pemandangan yang baru saja ia saksikan telah membuatnya menyadari bahwa batas antara kedua belah pihak sungguh tak terbayangkan. Tidak perlu diingat lagi, cahaya pedang abu-abu itu jatuh. Kesadaran Zhao Qizi terperosok ke dalam kegelapan tanpa batas, namun ekspresi kepuasan masih terpancar di wajahnya. Dari pemandangan itu, Lin Xuan mengamati pemandangan ini dan sedikit mengangguk. Pemahaman telah terbentuk dalam pikiran saya. Seketika itu juga, sebuah pemikiran terlintas di benakku. Cahaya pedang yang membunuh Zhao Qizi sebenarnya terpecah menjadi puluhan bagian. Mereka menghilang ke dalam kerumunan di belakang mereka. Para pendekar di belakangnya tertegun, benar-benar terkejut, saat mereka menyaksikan Lin Xuan dengan mudah menghancurkan Zhao Qizi seolah-olah dia adalah seekor semut. Mereka bahkan belum sempat bereaksi. Tidak dapat diterima untuk menerima hal ini dalam jangka pendek. Saat ini, cahaya pedang Lin Xuan, setelah membunuh Zhao Qizi, belum hancur. Energi itu berubah menjadi puluhan energi pedang, yang terus menghujani mereka untuk membunuh. Semua ahli bela diri tersadar dari lamunannya dan ketakutan ketika melihat puluhan energi pedang abu-abu turun ke arah mereka. Mereka ketakutan dan ngeri. Para pendekar kriminal itu semuanya tahu bahwa Lin Xuan bermaksud membantai mereka semua dan mengumpulkan semua poin. Mereka semua ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun ketika berhadapan dengan pedang Lin Xuan, bahkan kedalaman garis keturunan dan jiwa mereka pun bergetar, seolah-olah mereka sedang menghadapi makhluk yang menakutkan. Dia sama sekali tidak mampu mengaktifkan energi spiritual atau seni bela dirinya, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Terpukau oleh aura yang mengesankan ini, jarak antara mereka terlalu jauh, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat puluhan energi pedang abu-abu itu jatuhan. Asteris puff puff, asteris, suara percikan darah terus terdengar. Dalam sekejap mata, puluhan pejuang kriminal itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat. Lalu puluhan energi pedang abu-abu itu menghilang. Para praktisi bela diri lainnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Ternyata Lin Xuan tidak berniat membantai semua orang dan membungkam mereka. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk melenyapkan semua pejuang kriminal sekaligus. Serangan itu tidak ditujukan kepada mereka, hanya saja para pejuang kriminal itu bercampur dengan kelompok mereka. Serangan pedang Lin Xuan sangat luar biasa, serangan itu tidak hanya menggambarkan keadaan dan membunuh Zhao Qizi, yang berada di tahap pertengahan alam kristalisasi. Selain itu, dia membunuh puluhan pejuang kriminal. Ini juga termasuk 4 pejuang kriminal pada tahap awal alam kristalisasi. Kekuatan serangan pedang ini sungguh menakutkan. Dibandingkan dengan satu serangan dari alam kristalisasi tahap akhir, ini tidak kalah hebat. Terlebih lagi, dengan selisih beberapa kali lipat. Meskipun masih berada di alam Yuan Hai, kekuatanmu begitu dahsyat, melampaui beberapa alam utama. Mungkinkah ini sang jenius legendaris yang tak tertandingi? Kurasa jika orang ini berhasil menembus alam kristalisasi, dia bisa langsung masuk ke peringkat duniawi kan. Monster ini berasal dari entah mana,
aku bahkan belum pernah mendengarkan sebelumnya. Ya, jika itu terjadi di prefektur Dongyuan kami, atau 3 prefektur tingkat atas lainnya, mereka mungkin akan berada di peringkat tinggi dalam peringkat Xuan Yuan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Petik 2 petik 2. Pada saat itu, meskipun para ahli bela diri masih sangat terkejut, mereka semua sadar dan menghela nafas penuh haru. Tak seorang pun dari mereka curiga bahwa seorang jenius luar biasa seperti itu akan muncul pada penilaian rekrutmen khusus ini. Namun juga, Lin Xuan telah menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun Lin Xuan mungkin berada di sana untuk mendapatkan poin. Namun hasilnya, mereka berhasil menyelamatkan. Banyak orang ingin maju untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Aku juga ingin lebih dekat dengan Lin Xuan. Bagaimanapun, dengan bakat dan potensi yang telah ditunjukkan Lin Xuan, dia termasuk di antara anak muda terbaik di seluruh benua timur. Jika dia tidak terbunuh secara tak terduga di tengah jalan, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu tokoh terkuat di benua timur di masa depan. Saat ini, selagi Lin Xuan masih muda dan kurang berpengalaman, sangat penting untuk membina hubungan baik dengannya. Namun, sebelum mereka sempat berangkat, seseorang sudah melangkah maju. Di antara para penyintas di medan perang, Sun Yan adalah orang yang memiliki tingkat terobosan tertinggi dan satu-satunya yang berada di alam kristalisasi. Anak ini pasti akan mendapatkan semua poin seni bela diri yang penuh dosa ini. Anak ini sangat kuat, dia pasti punya banyak poin. Jika saya berhasil mengumpulkan semua poin ini, saya pasti memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar, dan memenangkan tempat pertama bukanlah hal yang mustahil. Sun Yan memasang senyum ramah, tetapi pikirannya memenuhi berbagai macam pikiran. Setelah menyaksikan kekuatan dan kemudaan Lin Xuan yang luar biasa, Sun Yan merasakan keajaiban yang sangat besar. Atas dasar apa, anak-anak ajaib dari keluarga berpengaruh, yang bakat dan kemampuannya melampaui dirinya, adalah satu hal. Seorang pria yang belum pernah saya dengar sebelumnya, yang jauh melampauinya. Dia tidak mau mengajukan pertanyaan. Ini menggambarkan dengan sempurna keadaan pikiran Sun Yan pada saat itu. Selain banyaknya poin yang tersedia di sini, Lin Xuan sendiri mungkin juga memiliki sejumlah poin yang cukup besar. Jika dia mendapatkan semuanya, dia pasti akan membuat lompatan besar dalam peringkat, masuk ke 10 besar, atau bahkan melangkah lebih jauh. Hal ini semakin memicu niat pembunuhan, yang semakin intensif dari waktu ke waktu. Adapun kebaikan hati Lin Xuan yang menyelamatkan nyawa kali ini, dia sama sekali mengabaikannya. Menurut penampilannya, Lin Xuan datang untuk mendapatkan poin, bukan untuk membantu mereka. Tidak ada yang namanya rahmat penyelamat jiwa. Terlebih lagi, bahkan anugerah yang menyelamatkan nyawa pun, sama sekali tidak berguna di hadapan manfaat yang benar-benar luar biasa. Di dunia ini, hal terpenting adalah kepentingan diri sendiri, bukan hal lain. Seketika itu juga, Sun Yan mendekati Lin Xuan dengan senyum ramah di wajahnya, dan berkata, "Saudaraku, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidupmu. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Namaku Sun Yan." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan seolah-olah ingin berjabat tangan dengan Lin Xuan, senyumnya sangat ramah. Sama sekali tidak ada indikasi bahwa dia menyimpan niat membunuh. Kilatan dingin samar terpancar dari manset bajunya. Itu adalah salah satu kartu andalannya untuk bertahan hidup, busur panah naga beracun, yang cukup untuk membunuh seorang ahli alam kristalisasi tingkat tinggi hanya dengan satu anak panah. Pada jarak sejauh itu, dalam keadaan yang tak terduga, Sun Yan yakin dia bisa membunuh Lin Xuan di tempatnya. Lin Xuan menatap Sun Yan dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi secercah cahaya terpancar dari matanya. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di hatiku. Harta pribadi, busur panah naga beracun, senjata spiritual berkualitas tinggi tingkat 9, senjata tersembunyi. Ini adalah kolom terakhir pada panel atribut Sun Yan. Sebelumnya, harta pribadinya kosong. Tapi sekarang itu sudah ada. Dengan kata lain, ini diambil oleh Sun Yan. Lin Xuan memahaminya dengan sempurna. Niat membunuh yang tak berujung dan mengerikan berkobar dalam dirinya. Kemampuan persepsinya juga meningkat pesat setelah ia meningkatkan bakat spasialnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Sun Yan tiba, dia sudah tahu bahwa pihak lain memiliki niat jahat. Di luar dugaan, pihak lain begitu kejam. Mereka ingin dia mati. Bagaimanapun juga, dia tetap menyelamatkan nyawanya.
Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk membunuh para pendekar muda lainnya, termasuk Sun Yan. Namun Sun Yan ingin membunuhnya. Alasannya tak lain hanyalah untuk mendapatkan poin, atau rasa iri terhadap bakat dan potensinya. Lin Xuan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Sebenarnya, dunia ini terlalu berbahaya. Kita tetap tidak boleh lengah terhadap sesama praktisi bela diri. Sedangkan Sun Yan, yang membalas kebaikan dengan permusuhan, tidak perlu mempertahankannya. Seberkas cahaya dingin melesat keluar dari sisi pedang pemusnah di tangannya dan menghilang ke dalam map. Bab 466 mengerikan. Tidak bagus. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di hati Sun Yan, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa Lin Xuan telah menyadari niatnya. Dia dengan cepat terbang mundur, mencoba menciptakan jarak antara dirinya dan Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia mengibaskan lengan bajunya, dan anak panah-panah naga beracun yang tersembunyi di lengan bajunya melesat keluar, menuju Lin Xuan, dengan tujuan untuk merenggut nyawanya. Gerakan ini dieksekusi dengan anggun dan luwes, serta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sayangnya, itu tidak cukup sekali di hadapan Lin Xuan. Seberkas cahaya dingin melesat keluar dari sisi pedang pemusnah Lin Xuan dan menghilang ke dalam jurang. Cih, terdengar suara darah menyembur keluar. Sun Yan mencengkeram tenggorokannya, namun darah masih mengalir tak terkendali dari sela-sela giginya. Tenggorokannya sudah tertembus oleh pedang energi Lin Xuan. Sun Yan menatap Lin Xuan dengan rasa tak percaya. Dia tak mengira bahwa jurang pemisah antara dirinya dan Lin Xuan begitu besar. Pedang energi Lin Xuan cukup untuk membunuhnya seketika, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pada saat itu, sebuah panah anak panah naga beracun, yang melesat keluar dari lengan bajunya dan memancarkan cahaya biru kehijauan seperti naga beracun, juga melesat ke arah tenggorokan Lin Xuan. Jika dia bisa membunuh Lin Xuan, kematiannya tidak akan sia-sia. Ini adalah obsesi terakhir Sun Yan. Singkirkan, kekusutan. Namun kemudian, suara menggema, seolah menggema ke segala arah. Anak panah naga beracun, yang cukup kuat untuk membunuh alam kristalisasi puncak, ditangkap oleh dua jari Lin Xuan dan tidak dapat bergerak maju bahkan 1 inci pun. Ini, bagaimana ini mungkin, kau? Sun Yan menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Kartu truf sebenarnya dengan mudah direbut oleh Lin Xuan. Sun Yan sangat tidak mau menerima hal ini, dan mati karena amarah setelah tenggorokannya ditusuk. Bahkan dalam kematian, matanya tetap terbuka lebar, kematiannya tak terpenuhi. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Anak panah busur silang berwarna biru ini sepertinya terbuat dari bahan yang bagus. Layak disimpan untuk penelitian di masa mendatang. Saat itu juga, Lin Xuan menggumamkan sesuatu, kedua mengukur sedikit bergetar, dan anak panah naga beracun di tangannya menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul kembali dalam keadaan mengantuk. Namun, ruangan ini bukanlah ruang penyimpanan, melainkan ruang pribadi Lin Xuan. Selain Lin Xuan, tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun, anak panah Poison Dragon Crossbow tersimpan di ruang pribadi penggunanya seketika setelah disimpan. Klik klik klik, benda itu hancur seketika, berubah menjadi serpihan logam halus yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah. Busur panah naga racun ini, sebagai senjata spiritual unggul tingkat 9, dapat membunuh seorang ahli alam transformasi kristal tingkat puncak hanya dengan 1 anak panah. Bahan ini sangat keras. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Lin Xuan, yang baru berada di alam Yuan Hai, hanya dengan 2 jari. Dari luar, Lin Xuan tampak tenang dan terkendali, tetapi kilatan dingin tersembunyi di kedalaman matanya. Busur panah naga beracun, luar biasa, aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Hati Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan panah naga beracun benar-benar dapat mengancam nyawanya. Dengan tingkat menusuknya saat ini, dia sama sekali tidak mampu menahannya. Alasan dia akhirnya tidak mampu memblokirnya adalah karena, pada saat itu, dia mengendalikan sebuah bilas spasial kecil di antara kedua kopling dan memblokirnya terlebih dahulu. Barulah setelah itu Anda bisa langsung mengucapkannya dengan doa jari. Jika tidak, anak panah dari busur silang itu bisa melukainya dengan serius. Kekuatan pedang spasial itu juga melampaui kemampuan busur panah naga racun, dan pedang itu hancur seketika.
Alasan awalnya mempertahankan bentuk tersebut hanyalah karena dia tidak ingin menampilkan pedang spasialnya, jadi dia sengaja menggunakan kekuatan untuk mempertahankannya. Adegan itu baru akan terjadi setelah Anda mengurung diri di ruang pribadi Anda. Untungnya, dengan peningkatan kemampuan spasial, dia tidak hanya dapat mengendalikan transmisi spasial sesuka hatinya, tetapi juga menggunakan pedang spasial. Selain itu, mereka dapat menggunakan pisau spasial kelas rendah dan kelas menengah. Kali ini, ban spasial kelas rendah akan digunakan. Setelah meningkatkan kemampuan spasial Anda ke tingkat superior, Anda dapat menggunakan maksimal 5 pedang spasial tingkat superior per hari. Sedangkan untuk ban spasial kelas bawah, hingga 100 buah dapat digunakan. Jika tidak, salah satu kartu andalannya yang paling ampuh, pedang spasial kelas atas yang mampu mengancam seorang ahli setingkat kerajaan, akan hilang begitu saja. Lin Xuan juga sangat sedih. Sepertinya aku tidak bisa lagi meremehkan siapapun, serendah apapun tingkat menghancurkan mereka. Lin Xuan mengingatkan dirinya sendiri di dalam hati. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan milik Sun Yan, yang kemudian terbang dan mendarat di tangannya. Masukkan, Ling Yuan, untuk mendapatkan gambaran umum. Mata Lin Xuan langsung berbinar. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari prefektur Dongyuan, tabungannya bahkan lebih besar daripada tabungan 10 anak ajaib teratas dari banyak dari 4 prefektur teratas. Lumayan, Lin Xuan sedikit mengangkat. Mereka mengeluarkan kartu poin Sun Yan lagi. 2000 poin, lumayan. Saat itu juga, Lin Xuan mengeluarkan kartu skornya. Dengan memasukkan energi spiritual, semua poin di papan skor Sun Yan dipindahkan ke papan skornya sendiri. Poin dapat ditransfer, meskipun Tetua Li tidak menyebutkan hal ini sebelumnya. Namun Lin Xuan tetap menemukan hal ini saat dia berburu para pendekar kriminal. Setelah itu, papan ketiga skor tersebut tidak lagi digunakan, sebaliknya, poin dikumpulkan secara bergilir. Semua poin tersebut dikumpulkan dalam satu kartu poin ini. Kita bisa membagi mereka lagi ketika penilaian rekrutmen khusus ini hampir berakhir. Tidak perlu serumit itu. Setelah mentransfer semua poin Sun Yan, Lin Xuan dengan santai membuang kartu poin Sun Yan. Dengan sekali ayunan pedangnya, pedang pemusnah itu memancarkan cahaya dingin. Dia mengumpulkan sari darah dari banyak prajurit berdosa di tanah, mengoleskannya di papan skor, dan mendapatkan poin. Tidak jauh dari situ, para prajurit yang tersisa dan masih hidup semuanya tampak terkejut. Butuh beberapa saat dia untuk bereaksi, dipenuhi rasa takut. Tanpa diduga, Sun Yan mencoba membunuh Lin Xuan, namun malah dibunuh oleh Lin Xuan dengan satu tebasan pedang. Semua ini diselesaikan dalam sekejap mata. Mereka juga tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama. Barulah pada saat itulah aku sadar. Mereka saling pandang, ekspresi mereka dipenuhi dengan kerumitan dan keterbukaan. Sekarang mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Sementara itu, mantan rekan seperjuangan mereka, dan bahkan pemimpin mereka, tewas. Hal ini juga memperumit perasaan mereka. Namun, tidak ada yang terpikir untuk membalas dendam Sun Yan. Bahkan beberapa bawahan Sun Yan pun berkata seperti ini. Mengesampingkan kekuatan Lin Xuan yang tak terukur, kemungkinan dia berhasil membalas dendam sangat kecil. Namun, tindakan khusus ini sebenarnya sudah merupakan kesalahan Sun Yan. Lin Xuan menyelamatkan mereka, meskipun itu bukan niatnya. Namun hasilnya tetap sama. Terlepas dari keadaan apapun, Lin Xuan telah menyelamatkan nyawa mereka. Sun Yan tidak hanya berpikir untuk membalas budi Lin Xuan, tetapi juga menginginkan poin Lin Xuan dan ingin membunuh Lin Xuan untuk merebutnya. Perilaku tercela seperti itu adalah sesuatu yang mereka anggap sangat tinggi. Sun Yan tidak mungkin lagi membuat masalah bagi Lin Xuan. Namun, Lin Xuan menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Selain itu, ada juga aura membunuh yang mengerikan yang terpancar darinya ketika dia membunuh Sun Yan dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan setelah para ahli bela diri menyadari apa yang telah terjadi, hati mereka masih gemetar, dan mata mereka menunjukkan rasa takut. Melihat Lin Xuan mendapatkan poin, mereka hanya mundur jauh, tidak berani melakukan gerakan apapun. Bab 467 Pengingat. Tak lama kemudian, beberapa orang mengumpulkan keberanian dan maju untuk berterima kasih kepada Lin Xuan. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidup. Aku, Liu Quan, akan membalas kebaikan ini di masa depan.
Petik 2. Mendengar itu, Lin Xuan menghitung tangan sebagai balasan. Bukan apa-apa, dia memutar tangan dan terus mengumpulkan darah esensi, mengubahnya menjadi titik. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Inilah yang pantas didapatkan Lin Xuan. Tak lama kemudian, Lin Xuan berhasil mengumpulkan semua poin dalam keseluruhan permainan. Saya telah mendapatkan beberapa ribu poin. Lagi, Lin Xuan mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Para pendekar bela diri lainnya, melihat bahwa Lin Xuan begitu baik dan bukan tipe orang yang mereka bayangkan akan membunuh hanya karena kelainan kecil, juga merasa lega. Mereka juga mengetahui nama Lin Xuan. Saudara Lin Xuan, Sun Yan adalah keturunan langsung dari keluarga Sun, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Sanyang, dan juga jenius paling terkemuka dari keluarga Sun di generasi ini. Keluarga Matahari bahkan memiliki seorang patriark di alam bela diri raja. Jika Anda ingin mencari pengalaman di masa depan, Anda tetap harus berhati-hati terhadap keluarga Matahari. Setelah berpikir sejenak, seorang ahli bela diri di puncak alam Yuanhai mengingatkan Lin Xuan. Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan mendominasi. Di luar dugaan, Sun Yan ternyata berasal dari kekuatan setingkat raja. Sesuai dugaan dari prefektur Dongyuan, pusat benua Dongyuan, siapapun secara acak bisa menjadi murid dari kekuatan tingkat raja. Ini jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara peringkat bawah dan menengah lainnya. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Namun, meskipun demikian, dia sama sekali tidak takut. Kini ia memiliki kemampuan untuk mengancam bahkan mereka yang berada di alam bela diri kekaisaran. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang kekuatan tingkat raja. Tentu saja, kita tetap perlu berhati-hati. Lagi pula, dalam hal kekuatan sejati, dia jauh dari tandingan makhluk setingkat raja manapun, dan lawannya tidak boleh diremehkan. Terima kasih atas pengingatnya. Penilaian rekrutmen khusus ini sangat mendesak, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Sampai jumpa lagi di lain waktu, semuanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Xuan berbalik dan pergi. Para prajurit memperhatikan sosok Lin Xuan yang pergi dengan ekspresi serius. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, Lin Xuan seharusnya menjadi pemenang pertama dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Kekuatan yang ditunjukkannya begitu besar sehingga, sepengetahuan mereka, tak satu pun dari para seniman bela diri muda yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut dapat menandingi Lin Xuan. Lin Xuan sendiri baru berada di alam Yuanhai. Yuan Haijing meraih juara pertama dalam penilaian rekrutmen khusus, yang merupakan kali pertama dalam beberapa dekade. Ini sudah memecahkan rekor sekali lagi. Ini juga berarti bahwa Lin Xuan akan memasuki sekte Yuanling dan benar-benar memulai kebangkitannya. Mereka semua sangat menantikan untuk melihat adegan itu. Mereka tidak menyimpan dendam terhadap Lin Xuan, sebaliknya, Lin Xuan telah menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang, saya telah menyaksikan kejeniusannya yang tak tertandingi sekali lagi. Mereka tentu saja menantikan kebangkitan Lin Xuan menuju kejayaan. Akibatnya, mereka juga mendapatkan hak untuk berbangga. Setelah meninggalkan daerah itu, Lin Xuan melanjutkan perburuannya terhadap para pendekar kriminal di seluruh pegunungan dan hutan. Dengan kekuatan dan kecepatan bertarung Lin Xuan, dia secara alami tidak stabil. Kemanapun Lin Xuan pergi, setiap ahli bela diri kriminal yang ia temukan akan jatuh di bawah pedang pemusnahnya, tak seorang pun selamat, semuanya berubah menjadi titik-titik. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa, beberapa jam lagi telah berlalu. Sebelum kami menyadarinya, bulan sudah tinggi di langit. Saat itu, kurang dari 1 jam tersisa sebelum penilaian rekrutmen khusus berakhir. Lin Xuan sedang menuju ke arah tertentu. Aduh, sakit, sial, lupakan saja, tidak ada harapan untuk masuk 10 besar, dan waktunya hampir tiba. Mari kita keluar dan memeriksa peringkat setelah penilaian rekrutmen khusus. Petik 2. Sekitar menonton pendekar bela diri muda, semuanya mengalami luka-luka, berjalan berlawanan arah dengan Lin Xuan, hanya untuk mendapati diri mereka berhadapan langsung dengannya. Lin Xuan memandang belasan pendekar bela diri itu, ekspresinya, dan dia memperlambat langkahnya. Selama beberapa jam terakhir, dia memburu para pejuang kriminal. Aura mengerikan dan berdarah yang terpancar dari prajurit berdosa setelah mengaktifkan transformasi 3 bagian darah sangat familiar baginya. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa belasan orang ini semuanya memiliki aura berdarah itu.
Selain itu, meskipun aura ini sangat samar, intensitasnya jauh melebihi aura sebelumnya. Jelas sekali, ahli bela diri kriminal yang mereka temui telah menguasai teknik 3 transformasi iblis darah dengan jauh lebih mendalam. Sejalan dengan itu, tingkat seniman bela diri berdosa juga lebih kuat. Jika masalah ini dapat memecahkannya, poin yang diperoleh akan lebih besar lagi. Setelah berburu tanpa henti selama beberapa jam, saya telah mengumpulkan lebih dari 20.000 poin. Cukup bagus untuk masuk ke peringkat 10 besar, atau bahkan 3 besar. Namun untuk mencapai posisi pertama, mungkin masih kurang. Namun, dalam beberapa jam terakhir, semua orang memburu para pejuang kriminal, menyebabkan jumlah mereka berkurang. Dia belum menemukan satu pun dalam setengah jam terakhir. Sulit untuk meningkatkan skor Anda lebih jauh lagi. Sekarang setelah kita mendapatkan poin, kita tentu tidak boleh membiarkannya hilang begitu saja. Benar, aku menyarankanmu untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun sebelum Lin Xuan sempat berbicara, seorang pemuda berbaju putih, seorang jenius berusia awal 20-an dengan tingkat menembus tingkat melebar alam Yuan Hai, berinisiatif menghentikan Lin Xuan dan memberikan beberapa nasihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di depan sana? Lin Xuan bertanya. Mendengar itu, ekspresi pemuda berbaju putih berubah sangat serius. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan suara berat. Di pegunungan di depan, muncul seorang ahli bela diri kriminal yang pelautnya telah mencapai tahap akhir alam kristalisasi. Kemungkinan besarnya adalah seniman bela diri kriminal dengan tingkat pukulan tertinggi dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, dalam penilaian rekrutmen khusus ini, semakin tinggi profesi prajurit kriminal, semakin banyak poin yang Anda dapatkan setelah membunuh mereka. Banyak orang mengira bahwa prajurit berdosa alam kristalisasi tahap akhir ini bernilai setidaknya 5.000 poin, atau bahkan puluhan ribu. Oleh karena itu, banyak orang ingin memburu prajurit berdosa ini. Namun, semua orang meremehkan kekuatan pendekar kriminal ini. Kekuatannya begitu besar sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan dan mengalahkan puncak alam kristalisasi tingkat menengah. Diperkirakan bahwa bahkan seorang ahli alam kristalisasi tingkat puncak pun mungkin tidak mampu mengalahkannya. Dampak lanjutan dari pertempuran besar mereka adalah sesuatu yang bahkan alam Yuan Hai pun tidak mampu menahannya. Kami bahkan tidak ikut serta dalam pertempuran utama, kami hanya berada di pinggiran dan terjebak dalam dampaknya, namun kami tetap mengalami kerusakan yang cukup besar. Itu tempat yang berbahaya, sebaiknya kau jangan pergi ke sana. Pemuda berpakaian putih itu menyebutkan semuanya sekaligus, dengan cepat dan sangat rinci. Mendengar itu, Lin Xuan tidak hanya menunjukkan niat untuk mundur, tetapi matanya juga berbinar. Seorang prajurit berdosa alam kristalisasi tahap akhir. Nilainya lebih dari 5.000 poin, dan bahkan mungkin mencapai 10.000 poin. Bisa jadi, prajurit kriminal ini adalah prajurit kriminal terkuat dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Hal ini juga digunakan untuk menentukan pemenang akhir. Jika dia mampu mengalahkan prajurit kriminal alam kristalisasi tingkat lanjut ini dan mendapatkan poinnya, total poinnya akan mencapai lebih dari 30.000. Kemungkinan besar mereka akan memenangkan tempat pertama dalam penilaian rekrutmen khusus tersebut. Yang lain, jika mereka dapat mengumpulkan cukup poin untuk masuk ke 10 besar, atau bahkan 3 besar, juga memiliki peluang bagus. Oleh karena itu, meskipun prajurit kriminal ini kuat, sejumlah besar prajurit muda tetap mengelilinginya, berharap mendapatkan poin darinya. Bab 468 mendekati. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Lin Xuan membungkuk dan berterima kasih padanya, lalu melanjutkan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi padamu? Pemuda berbaju putih itu awalnya bermaksud mengangguk sebagai jawaban. Namun, setelah melihat tindakan Lin Xuan, dia teringat, agak terkejut. Saudara Liu, biarkan saja. Dia akan menghadapi kematian, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, sebagian besar dari mereka yang menyelimuti seniman bela diri kriminal tingkat akhir alam kristalisasi itu juga berada di alam kristalisasi. Dia hanya berada di alam Yuan Hai, namun dia masih ingin ikut bersenang-senang. Dia benar-benar terjebak di tengah baku tembak. Siapa yang bisa dia salahkan? Jangan khawatir, ayo kita pergi. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri lainnya di sekitar mereka menenangkan kepala sedikit dan berkata. Melihat hal itu, pemuda berbaju putih itu pun menghela napas dalam hati.
Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan keluar dari hutan. Lin Xuan saat ini memiliki lebih dari 20.000 poin. Jika dia bisa mendapatkan poin dari pendekar kriminal terkuat, memenangkan tempat pertama seharusnya bukan masalah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lewatkan. Orang-orang itu tidak menyadari kekuatan Lin Xuan, mereka hanya menilainya berdasarkan tingkat kegagalannya. Lin Xuan terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Menjelaskannya tidak ada gunanya, dan hanya akan membuang-buang waktu. Kalian sampah-sampah ini pikir kalian bisa membunuhku. Hari ini, aku, Liu Ziming, akan melepaskan pertumpahan darah di sini. Tak lama kemudian, Lin Xuan telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Raungan marah terdengar dari kejanggalan. Mata Lin Xuan berbinar, menyadari bahwa seniman bela diri berdosa tingkat akhir alam kristalisasi pasti berada tepat di depannya. Seketika itu juga, ia meningkatkan kecepatannya dan terbang pergi. Tak lama kemudian, Lin Xuan tiba di sebuah area datar yang luas. Area datar ini membentang dalam radius sekitar 1 km. Area datar ini awalnya bukanlah ruang terbuka seperti ini, area ini terbentuk akibat ledakan setelah pertempuran besar. Di tengah area datar ini, puluhan ahli bela diri terlibat dalam pertempuran dengan seorang ahli bela diri parubaya yang tinggi dan ramping, yang memegang pedang hitam, mata merah dan tubuhnya memancarkan aura haus darah yang kuat. Seniman bela diri parubaya ini telah mencapai tahap akhir alam kristalisasi. Itulah sang pejuang kriminal. Orang-orang yang berkelahi di sekitar mereka semuanya adalah seniman bela diri muda yang berpartisipasi dalam penilaian khusus. Mereka sebagian besar berada di alam kristalisasi. Namun, sebagian besar dari mereka berada pada tahap awal alam kristalisasi. Hanya ada 3 orang yang berada di tahap pertengahan alam kristalisasi. Sedangkan bagi para pendekar alam Yuanhai, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya dapat melancarkan serangan dari jarak jauh untuk menimbulkan gangguan. Ini adalah seorang ahli bela diri kriminal pada tahap akhir alam kristalisasi. Tidak mengherankan, dia juga merupakan seniman bela diri kriminal dengan tingkat kejuaraan tertinggi dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Nilainya juga paling tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan ribu poin. Itulah yang membuat banyak praktisi bela diri menjadi gila. Lebih dari 20 bersepeda di alam kristalisasi bergabung untuk membunuh seniman bela diri kriminal ini. Bunuh mereka semua, serang sekaligus. Aku, Zhou Qing, bersumpah atas nama keluarga Zhou bahwa jika kau bisa membantuku menghadapi ahli bela diri kriminal ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Dan aku, Sun Yulin, adalah salah satu dari mereka. Aku, Liu, juga sama. Petik 2 petik 2. Pada saat itu, pendekar ketiga alam transformasi tingkat menengah yang berada di depan kelompok tersebut angkat bicara. Mendengar hal itu, para ahli bela diri lainnya berseru lebih keras lagi, mata mereka memerah, semangat melawan mereka melonjak, dan mereka maju sekali lagi. Jadi mereka dipaksa dan disuap oleh orang ketiga ini. Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Tidak heran begitu banyak orang di alam kristalisasi datang untuk melindungi prajurit kriminal ini. Perlu dicatat bahwa meskipun prajurit kriminal itu bernilai sejumlah poin yang cukup besar. Namun, satu-satunya yang benar-benar memiliki peluang untuk mereka dapatkan adalah seniman ketiga bela diri alam kristalisasi tingkat menengah itu. Kemungkinan keras pun yang lain berusaha, pada akhirnya mereka hanya akan melakukan pekerjaan itu untuk orang ketiga ini. Sekalipun mereka dibutakan oleh keserakahan, mustahil bagi lebih dari 20 orang di alam kristalisasi untuk kehilangan akal sehat mereka pada saat yang bersamaan. Untuk mencapai alam kristalisasi di usia yang begitu muda, sebelum usia 30 tahun. Bahkan di prefektur Dongyuan, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius. Itu tidak akan sepenuhnya tidak berguna. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lin Xuan. Lin Xuan mengamati situasi dan menyadari bahwa kelompok pendekar bela diri itu tidak akan mampu memimpin pendekar bela diri kriminal tersebut dalam waktu singkat. Tidak ada lagi rasa urgensi. Kemudian, ia perlahan berjalan menuju area tengah lahan datar ini. Sementara itu, di area tengah dataran, hanya sekitar 20 pendekar muda di alam kristalisasi dan pendekar dosa alam kristalisasi tingkat lanjut yang terlibat dalam pertempuran sengit. Para pendekar alam Yuanhai lainnya hanya berani mengamati dari jauh di tepian, atau melancarkan serangan untuk mengganggu musuh. Tindakan Lin Xuan sangat mencolok. Hal ini segera menarik perhatian semua pendekar dari alam Yuanhai luar.
Hah, apa yang coba dia lakukan? Dilihat dari arah yang ditujunya, sepertinya dia menuju ke area tengah untuk bergabung dalam pertempuran. Sungguh lelucon, meskipun orang ini berada di puncak alam Yuanhai, dia tetap sama seperti kita, hanya saja di alam Yuanhai. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar antar pertempuran di alam transformasi? Mungkin dia percaya diri dengan kemampuannya dan berpikir dia bisa melawan seseorang di alam kristalisasi. Beberapa orang juga berpikir hal yang sama sebelumnya, tapi sekarang mereka semua menghilang tanpa jejak. Tunggu saja dan lihat. Nah, ini akan menarik. Petik 2. Para ahli bela diri berdiskusi di antara mereka sendiri, mengulangi mereka pertemuan pada Lin Xuan, penuh dengan keseluruhan dan cemoohan. Tindakan Lin Xuan menunjukkan bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar di wilayah tengah. Namun di mata mereka, ini adalah jalan menuju kematian. Karena beberapa pendekar bela diri tingkat puncak alam Yuanhai sebelumnya percaya bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Akibatnya, benda itu hanya sempat menempuh jarak 100 meter sebelum gempa susulan terseret dan hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan menyebar ke segala arah. Tidak ada satupun jasad yang tertinggal. Mereka secara alami menyimpulkan bahwa Lin Xuan bodoh dan sombong, dan telah menuju kematian. Namun, mereka tidak mengenal Lin Xuan. Mereka tidak berusaha menghentikan mereka, tetapi hanya menonton pertunjukan itu dengan acuh tak acuh. Di wilayah tengah, lebih dari 20 ahli bela diri di alam kristalisasi terlibat dalam pertempuran. Dengan indera mereka secara alami menyadari bahwa Lin Xuan, seorang master di alam Yuanhai, sedang mendekat. Namun tak seorang pun memperhatikannya, bahkan tak seorang pun meliriknya untuk kedua kalinya. Mereka semua berada di alam kristalisasi. Seorang pendekar bela diri alam Yuanhai biasa tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Namun tak lama kemudian, para pendekar alam Yuanhai di daerah luar tak bisa lagi tertawa. Karena, saat Lin Xuan terus bergerak maju, dia semakin mendekati pusat pertempuran. Mereka terus-menerus dipengaruhi oleh dampak lanjutan dari pertempuran antara lebih dari 20 orang di alam kristalisasi di wilayah tengah, yang membuat kemajuan mereka semakin sulit dan lambat. Namun Lin Xuan sepertinya tidak menyadarinya. Meskipun kecepatan perjalanan tidak cepat, kecepatan tersebut dipertahankan tanpa melambat sama sekali. Tampaknya dampak dari pertempuran besar itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang namanya aturan umum. Ketika Lin Xuan memasuki zona pertempuran 100 meter, para pendekar di sekitarnya menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Kemudian mereka melihat bahwa Lin Xuan masih sama sekali tidak terluka. Dampak lanjutan dari pertempuran, yang terasa hampir nyata dan berubah menjadi riak yang terlihat, mendekati Lin Xuan. Namun sebelum sempat menyentuh Lin Xuan, benda itu secara otomatis menghilang sejauh 5 meter. Tampaknya olah ada kekuatan yang menakutkan dan tak terlihat yang terpancar dari Lin Xuan. Sebelumnya, ada beberapa seniman bela diri muda yang juga berada di puncak alam Yuanhai. Saat didekati hingga jarak 100 meter, mereka semua dicabik-cabik dan dibunuh di tempat. Sebagai perbandingan, perbedaannya bahkan lebih mencolok. Bab 469 mengejutkan seluruh penonton. Bagaimana mungkin para ahli bela diri dari alam laut Yuan luar berani mempercayainya? Untuk sesaat, para pendekar alam Yuanhai berdiri bersandar di tempat, tidak mampu bereaksi dan lupa untuk menyerang. Bahkan 20 lebih melibatkan alam kristalisasi yang bertarung di area tengah melirik Lin Xuan beberapa kali lagi. Namun, karena Liu Ziming, seorang seniman bela diri berdosa tingkat akhir alam kristalisasi, menyerang terlalu ganas, mereka tidak berani lengah dan tidak terlalu memperhatikannya. Menurut mereka, bahkan jika Lin Xuan mampu menahan guncangan susulan, ini hanya menunjukkan bahwa pihak lain adalah seorang ahli bela diri jenius di alam Yuanhai. Namun dibandingkan dengan mereka yang berada di alam kristalisasi, mereka tetap tidak ada apa-apanya. Mengesampingkan hal-hal lain, jika berbicara tentang pseudomistisisme, keduanya sudah berada pada tingkatan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka masih tidak menganggap Lin Xuan serius. Ketika Liu Ziming, seorang seniman bela diri berdosa tingkat akhir alam kristalisasi, melihat Lin Xuan mendekat, niat pembunuhan semakin menguat. Seorang yang berpikir alam Yuanhai yang berani memburuku. Dia benar-benar bodoh dan sombong. Matilah. Dalam pandangan Liu Ziming,
Lin Xuan, seorang yang memiliki alam Yuanhai luar biasa, berani ikut serta dalam mengalahkannya. Ini jelas merupakan penghinaan terhadapnya. Segera setelah Liu Ziming menahan serangan dari para penguasa alam kristal di sekitarnya, dia memanfaatkan kesempatan dan memberikan pukulan fatal kepada Lin Xuan. Serangkaian pancaran cahaya menyapu ke arah Lin Xuan. Cahaya ini, meskipun hanya serangan biasa darinya, namun, sebagai prajurit dosa alam kristalisasi tingkat lanjut, bahkan serangan biasa darinya pun sangat dahsyat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh alam kristal tingkat awal biasa, apalagi Lin Xuan, yang baru berada di alam Yuanhai. Melihat ini, para pendekar bela diri lain di alam kristalisasi di sekitar mereka sengaja menghindar, tidak mencoba mematahkan pedang cahaya itu, tetapi membunuh Lin Xuan. Lin Xuan bergerak mendekati area tengah tempat mereka berada. Meskipun mereka fokus untuk membunuh Liu Ziming, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Lin Xuan. Namun Lin Xuan, seorang ahli bela diri di alam Yuanhai, mendekat dan ingin bergabung dalam pertempuran. Ini juga merupakan aib bagi mereka. Dengan lebih dari 20 prajurit alam kristalisasi yang bersatu untuk mengepung mereka, mereka masih membutuhkanmu, seorang prajurit alam asal laut biasa, untuk membantu mereka. Bukankah ini suatu hal yang mendesak? Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk bermimpi dengan Lin Xuan. Namun, dia tidak keberatan menggunakan bantuan Liu Ziming untuk menghadapi Lin Xuan. Di perbincangan, para pendekar dari alam laut Zhong Yuan juga tersadar. Liu Ziming melepaskan seberkas cahaya, menyerang ke arah Lin Xuan. Mereka semua menghela nafas dan meratap dalam diam. Seniman bela diri alam Yuanhai ini ditakdirkan untuk celaka. Seorang pendekar bela diri tingkat Yuanhai puncak lainnya akan mati di depan mata mereka, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat mengawetkan jasadnya. Mereka semua berada dalam keadaan emosi yang kompleks, tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, sekelompok orang lain justru memandang dengan senyum mengejek dan merasa puas. Menurut mereka, ini adalah akibat dari ketidaktahuan dan kesombongan Lin Xuan, yang menyebabkan kematian sendiri. Saat mereka berdua berada di alam Yuanhai, Lin Xuan mampu mendekati hingga 100 meter, melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sebagai perbandingan, kualitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan Lin Xuan. Dia memang secara alami tidak stabil secara psikologis dan sangat cemburu. Melihat Lin Xuan mungkin dalam kesulitan atau bahkan binasa, saya merasa puas. Sayangnya, pada akhirnya mereka kecewa. Ini hanyalah serangan biasa dari seorang seniman bela diri tingkat lanjut di alam kristalisasi. Bagaimana mungkin hal itu mengancam Lin Xuan? Lin Xuan sebelumnya telah mencapai prestasi yang menakutkan dengan mengalahkan dua menguasai alam transformasi tingkat puncak. Di lapangan, Lin Xuan melototkan pedang cahaya hitam itu, kehadirannya yang mendominasi aura merah darah, melesat ke arahnya. Setelah memperhatikan pergerakan para prajurit alam kristalisasi di depannya, kilatan dingin muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnahan. Tepat ketika cahaya merah darah yang gelap itu mendekat, dia menghunus pedangnya. Singkirkan kekusutan. Terdengar bunyi dentingan logam. Klik, klik. Kemudian, terdengar suara-suara tajam lainnya. Kemudian cahaya pedang berwarna hitam dan merah darah itu hancur seketika, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Namun, Lin Xuan tidak berhenti berjalan dan ekspresinya tetap tidak berubah. Tampaknya olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua pendekar bela diri dari alam Yuanhai di sekitar mereka, baik yang merasa menyesal maupun yang merasa senang, terkejut. Pupil matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa disadari, wajahnya tampak terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat itu, semua pendekar di alam Yuanhai mengira mereka sedang berhalusinasi. Jika tidak, bagaimana mungkin Lin Xuan, seorang cerdas alam Yuanhai biasa, dapat dengan mudah menetralisir serangan Liu Ziming, yang berada di alam kristalisasi tingkat lanjut. Di area tengah, di tengah pertempuran sengit di alam kristal, beberapa orang yang sesekali melirik Lin Xuan dari sudut mata mereka, serta Liu Ziming yang menunggu untuk melihat keadaan Lin Xuan yang tenggelam, semuanya tertegun, hati mereka dipenuhi kengerian, tidak mampu bereaksi. Namun kemudian, ketika semua orang sadar, mereka dikejutkan oleh kejadian yang lebih mengejutkan lagi. Kemudian, di lapangan, Lin Xuan, setelah dengan mudah menghancurkan aura pedang Liu Ziming, juga melakukan gerakannya. Karena kau ingin membunuhku,
maka kaulah yang seharusnya mati. Kata-kata dingin dan kasar telah terucap. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan, seperti banjir besar, meletus dari Lin Xuan. Dalam sekejap, gelombang energi yang sangat besar, hampir nyata, menyapu ke segala arah. Dor-dor, kemanapun benda itu lewat, udara seolah meledak. Para pendekar alam Yuanhai di area luar semuanya terlempar keluar secara tidak sengaja seperti karung yang robek, meraung kesakitan dan menderita luka serius. Bahkan para pendekar alam kristal yang bertarung di area tengah pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti bertarung, ekspresi mereka berubah drastis. Aku merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang mendekatiku. Dia dengan cepat melancarkan serangan, mengaktifkan seni bela dirinya, mengaktifkan kristal dahsyatnya, dan menggunakan teknik pseudo-mistis untuk membela diri. Meskipun demikian, itu tetap tidak terganggu. Meskipun mereka tidak sampai terjatuh, terluka, atau berada dalam keadaan seperti para pendekar alam Yuanhai itu. Namun, mereka tetap mundur puluhan meter. Saya merasa darah dan kiku tidak mengalir dengan lancar, dan ada hambatan signifikan dalam sirkulasi esensiku. Bahkan Zhou Qing, Sun Yulin, dan 3 seniman bela diri alam transformasi tingkat menengah lainnya pun seperti ini. Mereka hanya mundur dalam jarak yang lebih pendek. Namun, itu juga tidak terganggu. Di medan pertempuran, hanya Liu Ziming, prajurit dosa alam kristalisasi tingkat lanjut, yang mampu menahan kekuatan Lin Xuan. Namun wajah Liu Ziming juga tampak murung, karena ia merasakan ancaman yang sangat besar. Pada saat itu, semua orang di lapangan tersadar. Namun, cara pandangnya terhadap Lin Xuan sama sekali berbeda. Suasananya dipenuhi dengan keterzenjingan, kengerian, ketidakpercayaan, keheranan, dan banyak emosi lainnya. Lapangan itu adalah keheningan yang mencekam. Bahkan pertempuran besar yang direncanakan pun telah terhenti. Semua mata tertuju pada Lin Xuan. Mendesis. Segera setelah itu, seruan keterkejutan serentak menyebar di antara kerumunan, dan kemudian gangguan kembali. Astaga, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah orang ini benar-benar seorang seniman bela diri alam Yuanhai? Bahkan Zhou Qing, Sun Yulin, dan menguasai alam kristalisasi tingkat menengah lainnya pun tak mampu menandingi mereka, kan? Dari mana asal-usul jenius mengerikan ini? Dia baru berada di alam Yuanhai, namun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah itu salah satu dari 10 jenius teratas dalam peringkat asal-usul mendalam dari salah satu dari 3 negara tingkat atas lainnya? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, memiliki kekuatan seperti itu di alam Yuanhai sudah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai jenius yang tiada tandingannya. Petik 2 petik 2. Bab 470 mengambil tindakan. Kerumunan itu pun bergemuruh dan terus membuat gangguan. Wajahnya masih menunjukkan keterzenjingan kedalaman yang belum hilang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan, seorang yang menguasai alam Yuanhai biasa, dapat melepaskan kekuatan sebesar itu. Bahkan pertempuran antara sekitar 20 melibatkan alam kristalisasi di wilayah tengah pun terpaksa dihentikan. Bahkan mereka yang berada di alam kristalisasi pun tidak mampu menahannya dan terpaksa mundur. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh alam Yuanhai biasa. Bahkan banyak yang bermitra dengan alam Huajing, atau bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam Huajing, mungkin tidak mampu melakukannya. Hal ini telah menghancurkan dan menyegarkan pemahaman mereka tentang konsep tersebut. Tidak, ini jelas bukan melibatkan alam Yuanhai. Sebaliknya, dia adalah makhluk di alam kristalisasi, setara dengan para jenius peringkat asal mendalam di prefektur Dongyuan. Hanya dengan cara inilah ia dapat memiliki kekuatan dan prestise sebesar itu. Alasan mengapa auranya hanya berada di tingkat alam Yuanhai mungkin karena dia telah mengkultivasi semacam teknik rahasia penyembunyian napas tingkat sangat tinggi. Jika tidak, situasi ini tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang di alam Yuanhai dapat memiliki kekuatan seperti itu akan benar-benar menakutkan. Mereka sama sekali tidak bisa menerima ini. Pada saat itu, hampir semua orang di lapangan memiliki pemikiran yang sama. Memikirkannya dengan cara ini membuat mereka merasa jauh lebih baik. Hal itu sudah tidak lagi mengejutkan. Namun mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Tatapan yang menarik perhatian Lin Xuan dipenuhi dengan kekaguman. Di dunia mana yang kuat dihormati, Lin Xuan telah membuktikan kekuatannya,
cukup untuk mendapatkan perhatian dan rasa hormat mereka. Bahkan para pendekar muda di alam kristalisasi, termasuk Liu, Sun Yulin, dan yang lainnya, hanya berada di level rata-rata. Karena setelah Lin Xuan menunjukkan kekuatan seperti itu, kekuatan yang mereka tunjukkan sudah melampaui kekuatan yang lain. Dia menjadi yang pertama di antara semua praktisi bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut. Ini bisa jadi merupakan tantangan terbesar bagi mereka untuk meraih juara pertama dalam penilaian rekrutmen khusus. Yang lain saling bertukar pandang, mata mereka berbinar, dan mengangguk setuju. Mereka memutuskan untuk menghadapi Liu Ziming terlebih dahulu, lalu bergabung untuk menghadapi Lin Xuan. Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya sendirian. Namun jika ketiganya bekerja sama, ceritanya akan berbeda. Namun, ini terjadi setelah Liu Ziming berhasil diselesaikan. Lin Xuan jelas juga berada di sana untuk memburu Liu Ziming, seniman bela diri berdosa tingkat akhir alam kristalisasi. Kekuatannya memang sangat dahsyat, saya pasti akan memanfaatkannya terlebih dahulu. Namun, rencana ketiganya ditakdirkan untuk gagal. Lin Xuan tidak pernah menganggap serius orang ketiga itu dari awal hingga akhir. Tujuan datang ke sini adalah untuk menghadapi Liu Ziming, seorang seniman bela diri berdosa tingkat akhir alam kristalisasi, untuk mendapatkan poin dan berusaha mencapai posisi pertama dalam penilaian. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Namun jika ada yang berani memprovokasinya, dia tidak akan bersikap sopan. Belum lagi beberapa yang menguasai alam kristalisasi tingkat menengah, bahkan mereka yang berada di puncak alam kristalisasi pun telah ditebas oleh pedang. Sebenarnya siapa orang ketiga ini? Setelah mengintimidasi semua orang yang hadir, Lin Xuan segera bertindak. Jatuh dari langit, dia menghunus pedang pemusnahan yang ada di tangannya. Seberkas cahaya tajam dan dingin menyambar, seolah membelah ilusi menjadi dua. Ketajamannya sangat menakutkan, seberkas cahaya pedang berwarna abu hitam melesat keluar. Pada saat yang sama, aura keemasan yang tajam menyembur dari tubuh Lin Xuan. Benda itu melesat lurus ke langit, seolah ingin menembus angkasa, yang sangat menakutkan. Mereka berpencar ke segala arah, yang membuat semua orang di lapangan ketakutan, sehingga mereka berulang kali mundur. Para pendekar alam Yuanhai di area luar semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis, merasakan sakit yang menyengat di mata dan kulit. Mereka, dengan darah mengalir keluar, karena mereka tidak tahan lagi. Mereka semua sangat ketakutan sehingga langsung lari, tidak berani saling memandang lagi. Hatiku bahkan lebih terkejut, seni bela diri macam apa ini yang memiliki kekuatan begitu menakutkan. Ini terlalu mengerikan, ternyata, aura mengesankan yang ditampilkannya sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya. Para ahli bela diri itu sangat terkejut hingga mereka tak bisa menahan diri. Namun mereka tidak berani berlama-lama. Karena mereka bisa merasakan bahwa jika mereka terus berlama-lama di sana, sekalipun Lin Xuan tidak menyerang mereka, kemungkinan besar dia akan mengalami luka serius. Aura emas itu sungguh menakutkan. Para praktisi seni bela diri di alam kristal di wilayah tengah, meskipun memiliki kekuatan dan kekuatan yang lebih besar, juga memiliki perspektif yang lebih luas. Berbeda dengan para pendekar alam Yuanhai di pinggiran, yang berada dalam kondisi tersedot dan tercerai-berai karena takut, mereka tidak seperti mereka yang berada di pinggiran. Karena tidak mampu menahannya, ia secara tidak sengaja mundur ke belakang. Saya juga sangat terkejut, sama seperti mereka. Karena, sebagai praktisi seni bela diri di alam kristalisasi, mereka sendiri juga telah memahami pseudo misteri. Dia langsung menyadari bahwa ketajaman emas itu adalah misteri semu dari emas. Terlebih lagi, angka tersebut mencapai 20%. Namun, tak satu pun dari mereka yang hadir berhasil mencapainya. Ini termasuk Liu, Zhou Yulin, dan dua kekuatan alam transformasi tingkat menengah lainnya, serta Liu Ziming, kekuatan terkuat di lapangan yang telah mencapai alam transformasi tingkat lanjut. Tak satu pun dari mereka mampu memahami bahkan 20% dari makna yang seolah-olah mendalami itu. Oleh karena itu, sebagai pemahaman hukum dan aturan yang lebih mendalam daripada konsepsi artistik, mistisisme semu sangat sulit untuk dicapai. Banyak orang yang terlibat dalam alam transformasi tingkat akhir puncak hanya memahami 1/10 dari esensinya. Ini umumnya benar, namun sekarang, tiba-tiba muncul sesuatu yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Lin Xuan, yang masih terlalu muda, tiba-tiba mengungkapkan rahasia semu tentang 2/10 emas itu.
Sebagai perbandingan, bakat Lin Xuan yang menakutkan terlihat jelas, dia benar-benar mengerikan. Para ahli bela diri di alam kristalisasi semuanya sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Saat ini, dengan peningkatan makna semu yang mendalam dari 2/10 emas, pemusnah pedang cahaya masih hanya berukuran beberapa kaki dan sangat tidak mencolok. Namun, tak seorang pun berani mengabaikannya. Aura dingin yang terpancar dari tubuhnya sepertinya membentuk sensasi yang mengerikan. Seolah-olah ruang itu sendiri telah dibengkokkan dan ditembus. Itu benar-benar menakutkan. Menghadapi pancaran pedang seperti itu, seluruh prajurit alam kristalisasi merasakan bulu kuduk mereka merinding dan jantung mereka gemetar ketakutan, tidak berani untuk bereaksi. Meskipun mereka tidak akan terluka parah hanya karena aura seperti para pendekar alam Yuan Hai itu. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak mungkin mampu menahan serangan ini. Sun Yulin, Liu, dan dua orang yang terlibat dalam alam transformasi tingkat menengah lainnya juga mengalami sedikit perubahan ekspresi dan tanpa sadar mundur beberapa meter. Mereka juga merasakan ancaman besar dari cahaya pedang abu hitam ini. Saya membayangkan bahwa meskipun mereka mampu menanggungnya, hal itu tidak akan menyenangkan. Yang ketiga saling bertukar pandang, secercah menjangkau diri terpancar di mata mereka. Awalnya, ketiganya mengira mereka bisa menggunakan Lin Xuan untuk membantu mereka menghadapi Liu Ximing. Sekarang tampaknya, di mana mereka masih dibutuhkan. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan gabungan, kekuatan mereka bertiga mungkin tidak akan mampu menandinginya. Memilih menjauhinya untuk menghindari terjebak dalam tembakan baku dan terluka, yang tentu saja akan sangat tidak menyenangkan. Mengenai apa yang akan mereka lakukan setelah pertempuran berakhir, itu masih harus dilihat. Di depan, Liu Ximing menatap cahaya pedang abu hitam yang meninggalkan Lin Xuan, dan saat dia menatap Lin Xuan yang menyamarkan cahaya kemasan, ekspresi menjadi lebih serius dari sebelumnya. Namun mereka tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, semangat juang mereka melambung tinggi. Haha, setelah tertawa beberapa kali, Liu Ximing berkata dengan lantang. Bagus sekali, saya tidak menyangka akan menemukan anak ajaib seperti Anda dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Karena kematian tak terhindarkan, tak ada salahnya jika aku mati di tangan pahlawan sepertimu. Namun, apakah kamu bisa mengalahkanku bergantung pada kemampuanmu? Aku harap aku tidak akan berakhir seperti orang-orang bodoh yang tidak berguna itu, yang bahkan tidak mampu mengaktifkan teknik rahasia.